Selamat pagi Bu Hilda, saya Catherine Margaret Sidaputar, ingin menjelaskan tentang bonds payable dengan metode effective interest. Nah, pertama saya akan menjelaskan data utamanya. Nah, data utamanya itu tanggal terbitnya itu tanggal 1 bulan 1 2025, jatuh tempohnya itu tanggal 1 bulan 1 2028, per value-nya itu 200.000, kuponnya itu 3% per tahun, pembayaran semi anualnya 3.000 per period. Nah, itu dapatnya dari 200.000 dikali 3% dibagi 2, maka hasilnya 3.000. Nah, marketnya itu 12% per tahun, semi anualnya itu 6% per period. Nah, itu dari 12% dibagi 2 ya, makanya hasilnya 6% per periode. Periodenya itu 3 tahun dikali 2, maka hasilnya itu 6 periode. Nah, lanjut ke faktor PV1 itu N6 dan I6% menghasilkan 0,7496 dari rumus. PV pokoknya itu 200.000 itu dari nilai nominal dikali hasil faktor dari PV1 yaitu 0,70496 dan menghasilkan 140.992 ribu rupiah. Faktor PV anuitas N sama dengan 6, I sama dengan 6%, sama dengan menghasilkan 4,91732. PV kuponnya itu 3.000 dikali 4,91732 menghasilkan 14.752 ribu rupiah. Nah, kita masuk ke harga jual. Harga jualnya itu PV pokok ditambah PV kupon. PV pokoknya itu seperti yang tadi hasilnya itu 140.992 ditambah dengan PV kupon itu 14.752 menghasilkan 155.744 ribu rupiah. Nah, kita lanjut untuk mencari diskon on bonds payable itu 200.000 dari nilai nominal dikurang dari harga jual yaitu 155.744 ribu rupiah menghasilkan 44.256 ribu rupiah. Lanjut kita akan menjelaskan tentang tabel amortisasi. Nah, di tabel amortisasi ini ada periode, tanggal, carrying awal, cash paid atau kupon, dan interest expense, diskon amortisasi, dan carrying akhir. Nah, carrying awal itu nilai buku obligasi awal periode. Ya, seperti tadi yang nilai obligasinya itu 155.744 rupiah. Nah, cash paid-nya itu 3.000, lalu interest expense-nya itu 6% itu kita kali sama carrying awal itu 155.744 kita kali dengan 6% menghasilkan 9.345 dan diskon amortisasinya itu interest expense dikurang cash paid. Interest expense-nya itu 9.345 dikurang 3.000 menghasilkan 6.345 dan carrying akhirnya itu carrying awal ditambah dengan diskon amortisasi 155.744 rupiah ditambah dengan 6.345 menghasilkan 162.889. Begitu juga begitu juga hasilnya sampai ke bawah dengan menghasilkan 200.000. Nah, kita lanjut ke journal entries. Nah, journal entries pada tanggal 1 Januari 2025 itu penerbitan obligasi. Perusahaan terima kas 155.744. Nah, karena itu emang jumlah yang diterima. Jadi jurnalnya itu didebit kas 155.744 dan di kreditnya itu bonds payable 155.744. Nah, yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2025 itu mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto. Nah, kas keluar 3.000, namun beban bunga yang sebenarnya menurut pasar itu 9.345. Jadi, jurnal mencatat di debit itu interest expense 9.345 dan bonds payable di kredit 6.345 dan cash di kredit 3.000. Nah, yang ketiga itu tanggal 31 Desember, akrual bunga periode berikutnya belum dibayar.
karena tanggal pembayarannya jatuh pada tanggal 1 Januari 2026, pada tanggal 31 Desember kita harus mencatat dulu beban bunga itu. Nah, jurnalnya itu di debit interest expense 9.725, di kredit bonds payable 6.725, dan di kredit interest payable 3.000. Nah, yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2026 itu membayar bunga yang akrual ya. Di debitnya itu interest payable 3.000, di kreditnya itu cash 3.000. Lanjut ke penyajian di laporan keuangan. Eh, yang pertama itu laporan laba rugi tahun 2025 itu interest expense-nya tanggal 1 bulan 1 2025 itu 9.345, dan interest expense-nya itu tanggal 31 bulan 12 2025 itu diakur untuk pembayaran tanggal 1 bulan 1 2026 itu 9.725. Nah, total interest expense-nya itu 2025 sebesar 19.070 rupiah. Nah, itu kita totalin dari yang interest expense tanggal 1 dan interest expense tanggal 31-nya. Dan itu yang akan mengurangi laba tahun ini. Lanjut ke neracanya itu, laporan posisi keuangan itu ada bonds payable, nilai nominalnya seperti yang di tabel tadi itu 200.000, dan dikurangi sama unamortisasi itu diskon 31.186, dan hasilnya itu carrying amount-nya itu atau nilai bukunya itu 168.814. Nah, un, amortisasi diskonnya itu dapat dari mana? 31.186 itu dapat dari 44.256 dikurang 6.345 dikurang 6.725, maka menghasilkan 31.186. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Selamat pagi.